Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Wangsa Tekia. Saya berasal dari Kota Tangerang. Dan pada video ini saya ingin menyampaikan kritik dan apresiasi saya terhadap pelayanan publik, khususnya di RSUD Kota Tangerang. Yang pertama saya akan membahas tentang kualitas pelayanan umumnya. Jadi RSUD Kota Tangerang itu adalah rumah sakit rujukan utama di kota ini dan telah mendapatkan akreditasi paripurna bintang 5 dari KARS, yaitu Komisi Akreditasi Rumah Sakit sejak 2 Januari 2023. Secara umum, rumah sakit ini itu sudah memenuhi standar nasional pelayanan kesehatan yang tinggi. Lalu di sini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya di RSUD Kota Tangerang. Jadi saya itu pernah menemani nenek saya kontrol di RSUD ini. Pelayanan dokter dan administrasi itu berjalan lancar, tapi yang bikin lama itu atau masalahnya itu muncul di saat kita ngambil obatnya. Setelah kontrol kan harus ngambil obat tuh. Nah, di situ tuh masalahnya. Kita itu di sana pasti nunggunya lama banget, bisa sampai 2 jam, dan dibandingkan dengan rumah sakit yang pernah saya datengin sama nenek saya juga, waktunya itu bisa sangat jauh berbeda. Sedangkan yang di sana itu banyak banget lansia yang nunggu. Jadi menurut aku itu masalah utamanya ada di instalasi farmasi. Lalu kalau untuk inovasi digitalnya di rumah sakit ini itu saya apresiasi ya, karena sudah ini udah menerapkan sistem antrian online melalui aplikasi mobile JKN, di mana pasien bisa daftar beberapa hari sebelumnya dan mendapat estimasi jam panggilan. Jadi ini tuh sangat membantu menghindari penumpukan antrian di lokasi. Lalu untuk soal keadilan dan efisiensi, sayang banget kecepatan pelayanan belum merata di semua lini. Bagian farmasi menjadi titik terlemah yang tadi saya sampaikan. Bahkan saking lamanya itu ya, ada di sana itu jasa khusus pengambilan dan pengantaran obat ke rumah, dan menurut aku itu menjadi tanda yang serius dan perlu dibenahi. Lalu tentang sikap petugas dan SDM rumah sakit RSUD ini, menurut aku tuh udah cukup ramah dan sigap. Satpamnya juga baik, terus juga yang jaga di counter depannya itu sangat helpful. Tapi mungkin karena kekurangan tenaga, terutama di bagian farmasi, proses distribusi obat menjadi lambat. Jadi bukan soal siapa yang bekerja, tapi bagaimana sistemnya dikelola gitu. Lalu untuk fasilitas inklusif di rumah sakit ini, menurut aku RSUD Kota Tangerang itu udah sangat memadai. Fasilitas pelayanan medis, penunjang medis, dan fasilitas pendukungnya terhitung lengkap, dan di beberapa area sudah tersedia jalur untuk tunanetra, dan kursi rodanya juga lumayan banyak, tidak sedikit gitu. Tapi meski belum merata, ini sudah menunjukkan komitmen inklusi yang layak diapresiasi. Lalu harapan saya ke depan, saya berharap pihak rumah sakit dan pemerintah kota bisa lebih serius membenahi instalasi farmasi, bisa lewat penambahan SDM, integrasi sistem antrian obat ke aplikasi, atau pemberitahuan digital jika obat sudah siap. Jangan sampai hal kecil ini mencoreng kualitas pelayanan yang secara umum sebenarnya sudah baik. Lalu kalau misalnya saya diamanahkan menjadi pemimpin daerah, saya akan memprioritaskan pembenahan sistem pengambilan obat, karena ini langsung mempengaruhi kenyamanan pasien gitu. Pelayanan publik tidak hanya soal profesionalisme, tapi juga soal empati terhadap waktu dan kondisi masyarakat. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah suara masyarakat didengar? Menurut data dari Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM, RSUD Kota Tangerang berada di angka 87,29% pada tahun 2003. Ya berarti masyarakat cukup puas, tapi dari pengalaman pribadi, saya rasa angka ini harus diimbangi dengan evaluasi langsung di lapangan agar perbaikan bisa lebih tepat sasaran. Jadi intinya saya ingin menyampaikan bahwa RSUD Kota Tangerang sebenarnya sudah bagus dan memadai dari segi fasilitas pelayanan, tapi sayangnya bagian instalasi farmasinya masih sangat kurang dan perlu dibenahi. Mudah-mudahan kedepannya bisa semakin baik dan benar-benar memberi pelayanan yang adil untuk semua masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.